Diduga menerima suap dalam bentuk kredit senilai 7,4 miliar dari salah satu bank swasta. Pengawas eksekutif Otoritas Jasa Keuangan ditangkap petugas. Oknum pengawas OJK ini juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung guna penyelidikan lebih lanjut. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, DIW, pengawas eksekutif Otoritas Jasa Keuangan resmi ditetapkan sebagai tersangka. DIW diduga menerima suap dalam bentuk kredit senilai 7,4 miliar rupiah dari Bank Bukopin, cabang Surabaya. Setelah ditetapkan tersangka, DIW langsung ditahan oleh penyidik Kejati DKI. Malam ini kita tetapkan tersangka sebagai pelaku daripada tindak pidana tersebut. Bahwa tersangka dengan inisial DIW adalah tersangka adalah pengawas eksekutif pada OJK yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Bank Bukopin. Dalam kasus ini, yang bersangkutan melakukan pengawasan pada Bank Bukopin Surabaya, tapi dalam pelaksanaannya hasil pengawasannya itu tidak dilaporkan kepada pimpinan OJK Pusat, sehingga dengan langkah itu yang bersangkutan mendapat hadiah atau diberi suap oleh pihak Bank Bukopin dalam hal ini. Nilainya suap itu berupa pemberian kredit yang nilainya lebih kurang 7,4 miliar. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menunggu hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi Riau terkait dugaan pemerasan oknum jaksa terhadap puluhan kepala sekolah. Kejati Riau sudah memeriksa jumlah kepala sekolah yang mengaku diintimidasi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kejaksaan Tinggi Riau sudah menerima laporan kasus dugaan pemerasan oleh oknum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Sejumlah kepala sekolah sudah diperiksa penyidik kejaksaan. Percaya bahwa negara ini negara hukum. Kita percaya pemerintah ini adalah pemerintah yang menuju keadaan yang bersih dan baik. Dan pihak Kejaksaan Tinggi juga semuanya telah saya lihat merupakan orang yang bisa bekerja sama, kooperatif, akan melakukan penelitian lebih lanjut atas apa yang kita telah temukan. Sebanyak 64 kepala SMP negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu mengundurkan diri karena mengaku diperas oleh oknum LSM yang bekerja sama dengan oknum jaksa. Kepala sekolah mengaku dimintai uang 60 juta hingga 200 juta rupiah. Jika tidak menyanggupi, mereka akan diancam dilaporkan ke Kejari Indragiri Hulu terkait pengelolaan dana BOS. Datang memenuhi undangan dari pihak tim dari Kejari Inhulu. Alasannya karena inspektorat menyampaikan pada tim dari Inhulu bahwa akan ditangani sendiri. Jadi tidak benar bahwa mereka datang memenuhi panggilan atau diundang datang dan menyerahkan sesuatu pada tim dari Inhulu. Jika ditemukan perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum jaksa, akan ditindak secara administratif dengan mencopot jabatan fungsional. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, tidak sedikit masyarakat yang terkena PHK atau pemecatan karyawan. Namun bagi sebagian orang PHK bukanlah akhir dari segalanya. Sekelompok pemuda di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah yang terkena dampak PHK menyulap saluran irigasi menjadi kolam koi. Saluran irigasi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah dipenuhi dengan ikan koi. Ikan yang hidup di air tawar ini sangat digemari pecinta ikan hias. Tren ikan hias yang banyak diminati masyarakat menjadi lahan mencari rezeki baru bagi sebagian pemuda yang terkena pemutusan hubungan kerja ini. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna menyulap irigasi dengan lebar 1,5 meter dan panjang 500 meter menjadi kolam koi. Terdapat 1.500 ikan koi berbagai jenis ini di kolam irigasi ini. Meskipun budidaya ini tidak seluas kolam pada umumnya, namun selama 2 bulan bisa mendapatkan omset hingga 10 juta rupiah. Kelebihan air gitu loh.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kolam ikan koi di Banjarnegara, sudah ada Bapak Edi Purwanto, inisiator kolam ikan koi dari saluran irigasi. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mbak. Pak Edi, ini tercetus dari mana ide menyulap saluran irigasi menjadi kolam ikan koi? Begini, Mbak, di saat ini kan lagi pandemi COVID-19. Ternyata pemuda di sekitar kita, kampung kita itu banyak yang kena PHK dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung. Jadi kita sebagai wakil rakyat tercetus ide bagaimana cara memanfaatkan saluran irigasi ini menjadi yang menghasilkan untuk membina bagi pemuda Karang Taruna, Mbak. Baik, artinya membuka kolam ikan koi dari saluran irigasi ini juga memberikan pekerjaan bagi pemuda yang memang di PHK ya, Pak? Betul, sedikit sambil pelatihan. Gitu, Pak. Baik, berapa luasnya kolam ikan koi dari saluran irigasi ini, Pak? Tidak lebar, Mbak. Di sini ada saluran irigasi, tapi yang kita pakai yang sekunder, yang kecil, Mbak. Hanya ukuran 1,5 meter kali 500 meter, Mbak. Baik, nantinya budidaya kolam ikan koi ini dijual kembali ke pedagang ikan lainnya atau seperti apa? Oh, kalau ikan koi ini kan ikan mahal, Mbak. Ikan hias. Itu banyak yang mencari dari luar kota, dari Semarang, dari Jakarta, dari Bandung. Karena harganya mahal, bukan per kilo, tapi per ekor menurut panjang ikannya. Harganya itu standarnya seperti itu, Mbak. Nah, ini modal awalnya membuat kolam ikan koi ini dan sekarang omsetnya berapa, Pak, kalau boleh tahu? Omsetnya itu sekitar 30 juta, Mbak. Omsetnya dari kantong saya sendiri, kita modal sendiri, nanti bagi hasil dengan Karang Taruna, Mbak. Modal awalnya berapa, Pak Edi? 30 juta, Mbak. 30 juta dan sekarang omset penjualannya? Omset penjualannya bisa sampai 100 juta, Mbak, dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, artinya sudah menutup modal ya, Pak? Oh, sudah lebih-lebih. Nah, itu sebagai pelatihan Karang Taruna bisa mendapatkan modal, nanti setelah itu kita lepas biar mandiri. Sudah berapa banyak pemuda Karang Taruna yang merasa terbantu dengan adanya kolam ikan koi Bapak ini? Ada 50 anggota, Pak. Ada 50 anggota yang semuanya juga sebelumnya di PHK dan sekarang sudah bisa bekerja kembali berkat kolam ikan koi ya, Pak ya? Jadi kita sedikit membantu Karang Taruna yang selama ini menjadi beban orang tua dan sebagainya. Kita beralih ke pemeliharaan air beras itu kan biar bisa menambah pendapatan Karang Taruna itu sendiri. Baik, sukses terus Pak Edi dengan adanya kolam ikan koi Bapak ini memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih Pak Edi atas informasinya di Ayu Siang. Pemirsa, makan mie ayam di mal dipastikan lebih mahal daripada kedai di luar mal. Namun berbeda dengan mie ayam di mal wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Kita dapat makan mie ayam dengan membayar sesuka hati karena hasil penjualan mie ayam akan disumbangkan untuk amal. Ya pemirsa, siapa bilang makan di mal harus selalu mahal? Tentu tidak. Nyatanya saat ini saya akan mengunjungi sebuah resto yang menyediakan makanan tanpa dipatok harga alias bayar seikhlasnya. Mau tahu makanan apa yang saya maksud? Langsung kita menuju ke restonya yuk. Resto Mie Ayam Marta menawarkan menu mie ayam dengan membayar seikhlasnya. Resto mie ayam ini berada dalam sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Sebelum masa pandemi corona, mie ayam Marta dikomersialkan, namun ada peristiwa yang akhirnya membuat pemilik Bapak Restu Zulfikar Ramadan tergerak untuk melakukan membayar dengan cara seikhlasnya. Bener banget, jadi berawal dari masa PSBB Jakarta pertama kemarin ya. Jadi banyak rekan-rekan dari driver ojol atau siapapun yang membutuhkan datang nih ke warung saya, ada yang nanya, dengan uang segini saya bisa makan nggak di sini Pak? Dari situ saya berangkat ternyata
di mal pun masih banyak rekan-rekan yang membutuhkan bantuan. Berjalan sepekan, konsep bayar seikhlasnya ini disambut antusias oleh masyarakat. Setiap harinya 100 mangkuk mie ayam yang disediakan habis sebelum jam tutup resto. Rasa yang enak serta konsep bayar yang unik berhasil menarik masyarakat untuk mencicipinya. Karena saya diberitahu dari teman, ada di sini ada bakmi yang bayarnya seikhlasnya, begitu. Jadi saya coba dah gitu, saya ikhlas, berarti kan ya insya Allah bisa barakah lah begitu kan, kalau bagi siapapun juga. Selain itu, uang yang ada dalam kotak bayar seikhlasnya nantinya juga akan disumbangkan kembali. Keuntungan dari unit bisnis lainlah yang ia gunakan untuk bahan baku mie ayam. Ya pemirsa, dengan membayar seikhlasnya artinya kita turut mewujudkan program ini, yaitu membantu masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Menolak didata seorang pria di Nias, Sumatera Utara mengusir petugas KPUD. iNews Siang segera kembali dengan informasinya.